Bismillahirrahmanirrahim. Memukul si fayudha hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka pahala orang tersebut diambil untuk diberikan kepada si korban A, si korban B, dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, jika pahalanya telah habis sementara tuntutan masih banyak, yu'khadhu min khatayahum faturihat alaih, maka dosa-dosa si korban diambil dan dilempar kepadanya. Summa turiha finnar, lalu ia dilempar ke neraka. Waliyadzubillah. Ini hadis yang besar berkaitan tentang perkara akhirat yang perlu kita waspadai. Kita dalam sehari-hari beribadah kepada Allah dalam rangka agar memborong banyak pahala. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah dalam rangka meraih pahala. Tapi jika tidak hati-hati, pahala itu bisa berkurang, bahkan bisa lenyap, bahkan bisa menjadi sebab dia dilempar ke neraka karena kekurangan dana pahala untuk membayar ganti rugi. Baik, hadis ini jika kita perhatikan, Nabi SAW mengabarkan tentang 3 pahala yang Nabi sebutkan, yaitu sholat, puasa, dan zakat. 3 ini bukanlah pembatasan, tapi 3 amalan andalan kita. Kalau bertanya apa amal andalan kita menghadap Allah Ta'ala, jawabannya sholat. Karena sholat amal yang paling besar, amal yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari berbakti kepada orang tua. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Lalu apa wahai Nabi? Summa birrul walidain, lalu berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi wahai Nabi? Summal jihadu fi sabilillah, lalu jihad di jalan Allah. Maka amal pertama yang kita andalkan bertemu Allah adalah sholat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, i'lamu anna khaira a'malikumus sholat. Wahai manusia, ingatlah bahwa amal terbaik kalian adalah sholat. Maka hadis bangkrut ini ketika menyebutkan dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, yakni zakat mal, yakni amal utama yang umum dikerjakan oleh manusia. Adapun haji dia utama, tapi tidak semua orang mampu, karena haji tidak hanya membutuhkan harta, tapi juga kemampuan untuk berangkat, seperti fisik dan jarak mungkin untuk ditempuh. Ternyata 3 amal andalan ini terkadang tidak bisa menutupi ganti rugi dari kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Apalagi amal yang lain, kadang ada orang banyak amal-amal sunnahnya, tapi jika amal wajibnya tidak mampu untuk menutupi semua ini, apalagi amal sunnahnya. Abu Hurairah bercerita,
Ada orang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita imra'atan tuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dikenal masyarakat bagus sholatnya, bagus puasanya, yakni ahli sholat, ahli puasa, dua amal yang utama. Sholat tahajudnya jangan ditanya, sholat puasa sunnahnya jangan ditanya, dan dia juga sedekah, tapi wa fi lisani hasyai yudhi jiranaha, tapi lisannya sering menyakiti tetangga-tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha hiya finnar, dia tidak memiliki kebaikan, dia di neraka. Dia melanjutkan, ya Rasulullah, ara'aita mura'atan tuzkaru min qillati salatiha wa qiyamiha. Bagaimana dengan wanita lain yang dikenal masyarakat sedikit sholatnya, sedikit puasanya, artinya ibadah sunnahnya sedikit, sedekah pun juga sedikit, tapi lisannya tidak mengganggu tetangga-tetangganya. Maka Nabi SAW berkomentar, hiya fil jannah, dia di surga. Apa sebab terbesar wanita ini yang ahli ibadah bisa masuk neraka, padahal untuk mencapai derajat ahli sholat, ahli puasa butuh perjuangan? Sebabnya karena orang itu membawa tuntutan dari manusia. Maka tidak ada makan gratis jemaah, bahkan ke toilet saja bayar. Apalagi mencaci, memaki, menyakiti orang, ada ganti ruginya jemaah, yaitu pakai ganti rugi sholatnya, puasanya. Terkadang nggak cukup untuk membayar itu, karena saking banyaknya orang yang menuntutnya. Maka bahaya sekali jika kezaliman itu berkaitan dengan masyarakat. Orang se-Indonesia semuanya terlibat tuntutan untuknya. Contoh korupsi. Korupsi itu bahaya, karena yang menuntut bukan orang sekampung, satu negara di akhirat. Salah seorang khalifah melihat rakyatnya banyak sekali ketika dia berada di istananya. Maka menterinya berkata, wahai khalifah, madza tara, apa yang Anda lihat? Kata khalifah, aku melihat lautan manusia. Kata sang menteri, wahai khalifah, mereka semua nanti akan menuntut Anda pada hari kiamat. Jika kita sudah merasa sedih, galau, takut dituntut oleh keluarga kita, apalagi jika yang menuntut banyak orang. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang pada hari itu memiliki kesibukan. Apa sebabnya lari dari seseorang? Karena tuntutan, hak-hak yang belum diberikan, atau hak-hak yang ditahan, atau kezaliman. Ini saja menjadikan seseorang lari dari istri yang dulu dia nafkahi, anak yang dahulu dia rawat, bahkan orang tua yang dahulu melahirkannya. Apalagi jika lebih daripada itu. Kita kembali kepada hadis bangkrut. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat,
wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia dulu juga pernah memaki si A, menuduh si B, mengambil harta si C, menumpahkan darah si D, memukul si E. 5 ini yang Nabi sebutkan hanyalah sampel, hanyalah contoh. Artinya semua bentuk kezaliman ada pertanggungjawabannya meskipun tidak Nabi sebutkan ini. 5 ini disebutkan karena 2 hal. 1, umum dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sudah mewakili 3 hak besar manusia yang biasa dilanggar oleh orang, yaitu masalah jiwa, harta, kehormatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji perpisahan yang dihadiri oleh kaum muslimin terbanyak mencapai 100.000 lebih, maka di antara wasiat Nabi yang penting adalah menjaga 3 hak manusia: jiwa, harta, kehormatan. Wahai manusia, tahukah kalian ini negeri apa? Ini bulan apa? Ini tahun apa? Nabi posisinya sedang haji wada di kota Mekah, bulan haram. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian, yakni tidak boleh diambil tanpa hak, dihormati. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, sebagaimana keharaman, kehormatan hari ini Arafah, bulan ini Dzulhijjah, bulan haji, tanah ini tanah haram Mekah. Dan hadis bangkrut tadi menyebutkan ketiganya. Ya, coba kita baca lagi. Dia datang dengan membawa dosa, pernah memaki si A, menuduh si B. Ini berkaitan dengan kehormatan orang. Mengambil, memakan harta si C, ini masalah harta. Wasafaka damahada, menumpahkan darah si D. Wadaraba hadza, memukul si, masalah fisik. Masalah fisik ini umum yang dikerjakan oleh manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan darinya. Sekarang kita bahas satu demi satu dari kezaliman-kezaliman ini yang sangat berbahaya sekali. Ya, karena orang bangkrut atau orang yang sukses itu tidak harus dia banyak keuntungan duniawinya atau banyak pahala yang ia raih, tapi bagaimana ia mempertahankan pahalanya. Saya ulang, orang yang kaya di surga tidak harus banyak pahalanya, tapi bagaimana mempertahankan pahalanya. Percuma banyak pahala tapi berkurang, karena fokusnya hanya bagaimana hubungan dia dengan Allah saja, hubungan vertikal, tanpa ia memperhatikan hubungan antara dia dengan manusia, tetangga-tetangganya, manusia, bahkan dengan hewan sekalipun. Seorang wanita masuk neraka gara-gara masalah kucing. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar." Seorang wanita disiksa di neraka gara-gara seekor kucing yang ia kurung.
la hiya at'amatha wa la saqatha id hiya habasatha. Tidak ia beri makan ketika dikurung, tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan sendiri. Ini binatang jamaah yang dizalimi dan memiliki pengaruh kepada neraka. Apalagi jika kezaliman itu dengan manusia yang mereka menyembah Allah, menyembah Rabbul Alamin, ittiba kepada sunnah Rasul, bahkan kepada orang kafir sekalipun, itu ada pengaruhnya terhadap nasib di akhirat. Contoh, zalim kepada WNI, warga negara Indonesia dari non-muslim, mentang-mentang dia orang kafir, diambil hartanya, dibunuh jiwanya, dan seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan atau man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Siapa yang membunuh ahli zimmah tanpa hak, maka dia tidak akan mencium aroma surga, padahal aromanya tercium sejarak sekian dan sekian. Ini ancaman tidak langsung masuk surga, tapi transit di neraka terlebih dahulu. Gara-gara apa? Zalimnya bukan kepada muslim, non-muslim, apalagi zalimnya kepada muslim. Dan semakin dekat orang yang dizalimi, maka semakin besar dosanya. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Antuzani antaktula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Ya Rasulullah, apalagi? Antuzaniya bihalilati jarik, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa dikaitkan dengan istri tetangga? Karena istri tetangga lebih besar daripada istri orang lain. Semakin dekat hubungannya dengan seseorang, maka pelanggarannya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali kepada hadis bangkrut. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, dan puasa, tapi juga membawa dosa, pernah memaki si A, menuduh si B, mengambil harta si C, membunuh si D, memukul si E, ya. Maka diambillah pahala dia untuk diberikan kepada si A, si B, dan seterusnya. Jika habis pahalanya sementara tuntutan masih banyak, maka dosa-dosa si korban diambil dan diberikan kepada si pelaku, summa turiha finnar, lalu ia dilempar ke neraka. Waliyadzubillah. Baik, 5 yang Nabi sebutkan ini termasuk kezaliman yang umum dilakukan oleh manusia. Pertama, yaitu masalah syatam, mencela, memaki, merendahkan.
yang biasanya sebabnya karena merasa lebih tinggi daripada saudaranya, entah dalam ilmunya, dalam hartanya, dalam rupanya, dalam jabatannya. Hal itu mendorong dia untuk merendahkan saudaranya, mengejeknya. Seperti kasusnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, punya konflik dengan Bilal, maka ayyara bi ummi, ia pun mencela Bilal dengan menyebut ibunya, ya banas sauda, wahai putra, wahai anak wanita hitam. Ini pelecehan. Mentang-mentang berkulit putih terus mengejek yang berkulit hitam. Maka Bilal sedih mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi marah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika amrul jahiliyah, kamu orang yang di dalam dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Apa itu? Merendahkan orang lain. Itu bukan akhlak Islam. Orang Islam tidak suka merendahkan, tidak suka mencela, bahkan kepada orang yang telah mati sekalipun. Pasca wafatnya Abu Jahal, maka orang-orang memaki Abu Jahal. Tapi hal ini akhirnya membuat sedih anaknya Ikrimah. Dan Ikrimah sahabat masuk Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubul amwat, kalian jangan memaki orang yang telah mati, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Karena tidak ada manfaatnya, karena cacianmu kepada si mayit tidak menambah azabnya, tapi cacianmu kepada si mayit bisa menjadikan sedih orang yang masih hidup, dari anaknya, kerabatnya, yang mereka tidak punya salah, hanya sekedar hubungan kerabat, tapi ada perasaan cinta wajar. Namanya anak kepada bapak, suami kepada istri, meskipun beda agama, kalau dicaci dimaki, dia sendiri akan merasa sedih. Nabi membela demikian, membela orang yang hidup, karena akhlak Islam bukanlah orang yang mencela, memaki. Kata sahabat Nabi radhiyallahu an mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa la'anan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tidak melaknat, tidak suka bicara yang kotor, keji, merendahkan dan seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahkuruhu wa la yakhdhuluhu. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh membiarkannya didolimi orang lain, tidak boleh merendahkannya. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahu. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendosa, ahli maksiat, jika sekedar suka merendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, Nabi menunjuk dadanya. Artinya, jika benar takwamu, maka mulutmu akan kamu jaga dari merendahkan saudaramu. Karena takwa itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi menjaga lisan dari menyakiti orang lain. Tidakkah kita tadi mendengar bahwa seorang wanita ahli sholat, ahli puasa, tapi masuk neraka gara-gara lisannya tidak dia jaga? Maka ibadah yang tinggi adalah ibadah menjaga lisan.
Kalau sholat banyak orang mampu jamaah, puasa banyak orang mampu jamaah, tapi menjaga lisan gak mudah. Tanyakan kepada kaum wanita, mereka pilih mana? Minta maaf kepada suami atau tahajud 12 rakaat? Tahajud. Karena beratnya masalah minta maaf, menjaga lisan. Maka lisan jika enggak dijaga ini ada tuntutannya di akhirat. Meskipun sederhana, kadang orang itu bicara sederhana, tapi bagi yang mendengar besar. Maka besarnya dosa tidak hanya dilihat dari ucapan seseorang, tapi efeknya kepada si penerima. Tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian mengira itu sederhana, tapi besar di sisi Allah. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah ucapan yang ia anggap remeh. Yazillu biha finnar. Dengan ucapan itu dia terjatuh ke neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada timur dengan barat. Ucapan yang sederhana. Maka jangan meremehkan ucapan. Jaga diri dari ketika berbicara, karena ada tuntutannya di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat hati-hati ketika bicara. Bagaimana ketika bicara nasihatnya tersampaikan tanpa menyakiti yang bersangkutan. Contoh, datang 3 orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah Nabi. Singkat cerita, 3 orang ini mengatakan, aku akan rajin sholat. Yang kedua, aku akan rajin puasa. Yang ketiga, aku tidak akan menikah agar fokus ibadah. Dan ini menyelisih sunnah. Nabi puasa juga absen, Nabi sholat malam juga tidur, Nabi juga menikahi wanita. Bahkan menikahi wanita itu bagian dari ibadah. Maka Nabi ingin mengoreksi mereka. Nabi berkhutbah, manusia berkumpul, orang itu hadir. Nabi tahu siapa nama-namanya, tahu. Tapi Nabi mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan ini dan itu? Nabi enggak sebut namanya. Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nabi tidak mengatakan di antara 3 orang tadi. Tapi aku puasa juga tidak, aku sholat malam juga tidur, aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Tersampaikan nasihat tanpa harus kehilangan orang-orangnya. Demikian, dijaga lisannya. Ada sebuah pasukan dipimpin oleh seorang laki-laki yang tidak disukai oleh pasukannya karena ceroboh. Maka Nabi SAW faham mereka ingin memakzulkan pemimpin ini, pemimpin pasukan ini. Maka Nabi caranya, anaknya menggantikan bapaknya, bapaknya diberi tugas yang lain yang tidak berkaitan dengan kepemimpinan pasukan. Selesai masalah tanpa harus kehilangan orang tersebut. Kembali kepada hadis bangkrut. Orang yang bangkrut dahulu pernah mencaci maki, merendahkan si A. Wa qadzafa hadza, menuduh si B. Qadzaf artinya ini lebih besar daripada yang pertama tadi.
Karena qadzaf yakni menuduh orang berzina, selingkuh. Dan ini dalam syariat Islam termasuk pelanggaran yang besar, masalah yang besar, karena berkaitan dengan kehormatan manusia. Ya, si fulan selingkuh, si fulan berzina. Kalau ada orang mengatakan seperti ini, maka dicambuk oleh Rasul 80 kali cambukan, kecuali dia mendatangkan 4 saksi dan 4-empatnya melihat celak masuk ke tempatnya. Ini kan berat, gak sembarang orang. Dan dalam sejarah hampir gak ketemu seperti ini. 4 orang menyaksikan secara langsung celak masuk ke lubangnya. Dalam rangka apa jemaah? Menjaga kehormatan seseorang. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Qadzaf. Dan nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya. Mungkin dia hanya sekedar mencium saja, atau menyentuh saja, atau mungkin itu saudarinya atau yang lainnya. Ya. Jangan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari kesalahan orang, jangan saling menggibah. Tidaklah orang itu menggibah saudaranya kecuali diawali dari buruk sangka dulu, terus mencari-cari kesalahannya, ketika ketemu diperbincangkan dalam sebuah forum, maka ghibah. Karena ghibah termasuk kabair, dosa besar. Dikatakan dosa besar karena adanya ancaman berupa diazab di kuburannya dengan dirobek mulutnya dengan pengait besi, ditarik sampai ke tengkuknya. Ini dosa besar, jamaah, sembarangan. Ya, sebagaimana ghibah ada kelezatannya, maka diazab dengan sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Ini ibadah jamaah. Menjaga diri dari mendolimi muslim itu ibadah. Ibadah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira bahwasanya orang yang berakhlak mulia itu miskin pahala. Bahkan dialah pemborong pahala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Orang beriman dengan akhlaknya yang mulia, dia mencapai derajat ahli puasa, ahli sholat. Apa ciri orang yang mulianya, yang akhlaknya mulia? Yang paling pokok adalah kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain. Dia mungkin tidak bisa memberi, dia mungkin tidak bisa membantu, tapi dia tidak mengganggu orang lain. Nggak suka kepo, pengen tahu masalah orang, terus dijadikan sebagai bahan diskusi di kamar bersama istrinya. Buat apa seperti ini? Kepo itu budayanya sinetron, bukan akhlak Islam. Pengen tahu aja urusan orang, rumah tangga orang pengen tahu, apalagi rumah tangga ustadz, lebih sedap daripada yang lainnya. Ini tidak baik jemaah. Itu ada perhitungannya di akhirat. Mungkin orang yang kita perbincangkan itu nggak tahu, dia di rumah kipas-kipasan saja, sementara pahala mengalir ke rumahnya terus. Itulah pahala yang didapatkan tanpa lelah berdiri sholat, tanpa kehausan di siang hari. Ibadah dari pahala dari
digibahi. Berkata Hasan Basri rahimahullah, seandainya aku menggibah orang, maka orang itu adalah orang tuaku. Kenapa? Karena aku ridho, karena aku hanya ridho pahalaku untuk mereka. Sholat tekun, puasa tekun, tapi dikirim, ditransfer untuk tetangganya. Di mana akal? Maka Hasan Basri mengatakan ucapan yang demikian karena berilmu terhadap syariat. Orang yang bangkrut dari umatku, orang yang membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi juga membawa dosa, mencaci si A, menuduh si B, mengambil harta si C. Ini masalah yang banyak terjadi. Makan harta haram, memakan harta yang bukan haknya. Kita boleh mengambil harta saudara kita asalkan saling ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang beriman, kalian jangan saling makan harta dengan batil di antara kalian, kecuali lewat jalan jual beli yang di atas dasar saling ridho. Jual beli sekalipun jika nggak ridho, nggak boleh. Harus ada keridhaan di antara mereka. Maka mencuri, ya, riba, suap, ya, kemudian pajak dalam tanda kutip, ya, menipu, merampok dan seterusnya. Ini semuanya harta haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, datang orang berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'ani rajulun fa'akhadha mali. Bagaimana pendapat Anda jika ada orang datang hendak merampas hartaku? Kata Nabi, la tu'ti, jangan kamu berikan. Ya Rasulullah, bagaimana jika ia melawanku? Kata Nabi, qatilhu, lawan dia. Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani, bagaimana jika dia membunuhku? Kata Nabi, anta syahid, kamu mati syahid. Ya Rasulullah, bagaimana jika aku membunuhnya? Dia di neraka. Dan penjagaan harta, Islam menjaga setiap harta orang Islam yang dia dapatkan dari keringatnya, maka jangan diambil kecuali dengan cara yang syar'i. Jual beli, hibah, sedekah, hadiah, ya, warisan. Jangan dengan cara yang curang, ya kan? Menipu, korupsi. Jangankan korupsi jamaah, gulul termasuk perkara yang besar. Apa itu gulul? Gulul adalah mengambil bagian yang dia punya hak di situ, tapi mengambilnya belum resmi dari pimpinan. Zaman dulu kan ghanimah,
belum dibagi dia ngambil tanpa persetujuan dari pemimpin imam, itu ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan praktek ghulul, maka ghululnya itu akan ia pikul pada hari kiamat. Dalam sebuah peperangan, seorang budak yang biasa menuntun kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena anak panah nyasar dalam kondisi peperangan. Maka orang-orang memujinya, beruntung dia, beruntung dia. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, demi Allah, mantel yang dia gelapkan sekarang telah menyala di neraka. Yani orang itu ngambil mantel dari ghanimah, ia tidak kumpulkan di gudang kaum muslimin, ambil sendiri. Padahal dia kalau sabar dapat nggak jatahnya? Dapat, dia ikut perang. Maka orang-orang ketakutan. Ya Rasulullah, ini sandal, ini sandal orang kafir yang dia ambil. Kata Nabi SAW, Syirokani minnar, ini dua sandal dari api neraka. Maka ini bahasa kita penggelapan dana. Tapi bahasa ini belum tepat, karena ulul itu untuk harta yang dia sendiri punya hak. Kalau korupsi jamaah, korupsi itu punya hak enggak orang itu? Enggak punya hak. Maka bagaimana dengan korupsi? Ya, konon ada yang korupsi 271 triliun. Gimana hitungnya di akhirat? Ya, jika 1/4 dinar dipotong tangannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tuqta'u yadus sarik, dipotong tangan orang yang mencuri 1/4 dinar atau lebih. Berapa 1/4 dinar? 1 dinar itu 4/4 gram emas. Katakanlah 4 juta. 4, maka 1/4 itu 1 juta. Mencuri 1 juta dipotong tangannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan mencuri? Ya, kabarnya 271 triliun. Itu kalau buat beli es cendol Surabaya bisa tenggelam. 271 triliun. Ya. Jangan meremehkan harta yang bukan hak kita. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bahas masalah apa? Syirik? Tidak. Masalah apa jamaah? Hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang beriman, apabila kalian berhutang untuk tempo yang telah ditentukan, maka tulislah. Apa sebabnya disuruh untuk menulis di awal-awal Islam? Agar tidak terjadi konflik. Karena harta itu berat urusannya. Mayit, mayit ada kemungkinan Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi kalau sudah dosanya berkaitan dengan harta, jangan harap diampuni. Bahkan digantung arwahnya di langit. Nafsul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqta anhu. Ruh orang beriman digantung sampai dilunasi hutangnya. Mujahid saja, orang yang terbunuh di medan perang enggak selamat. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku berperang di jalan Allah, muqbilan ghaira mudbirin, maju pantang mundur dan sabar hingga aku terbunuh, ayukaffirullahu anni sayyiati, apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku?
Kata Nabi, iya. Tiba-tiba Nabi diam, seakan-akan dibisiki sesuatu. Nabi berkata, Manis sa'il, mana yang tadi bertanya? Coba diulang. Ya Rasulullah, jika aku berperang di jalan Allah, maju pantang mundur hingga aku terbunuh, apakah Allah mengampuni semua dosaku? Na'am illa dain, iya kecuali hutang. Sarrani Jibrilu anifa, tadi Jibril membisikkan kepadaku, subhanallah, orang ini enggak selamat. Padahal dia telah melakukan amal yang paling utama setelah sholat, bakti kepada orang tua. Tadi hadisnya, amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya, lalu bakti kepada orang tua, lalu jihad di jalan Allah. Tapi enggak selamat. Pertanyaan, hutang itu halal apakah haram uangnya? Jemaah, halal. Boleh nggak digunakan untuk hura-hura? Sah, wah halal. Tapi itu berat di alam barzahnya. Apalagi uang panas. Uang panas, ya, uang menipu. Saya ditipu sudah nggak terhitung. Mungkin juga jenengan ya nggak terhitung. Orang menipu luar biasa, langsung menipu, dapat HP menipu. Jangan khawatir jamaah, hadis ini menunjukkan tidak ada harta hilang. Sepeda panjenengan yang hilang itu nggak hilang, pindah akhirat. Ya, uang jenengan yang ditipu orang nggak hilang, pindah rekening akhirat. Mengabarkan kepada saya seorang teman, ya, dikhianati rekan bisnisnya hingga diambil 5 miliar. Kita katakan uang Anda nggak hilang, pindah rekening akhirat. Setiap harta yang kita miliki dengan cara yang halal, Allah Ta'ala menjaganya dari kita, tidak disia-siakan. Maka jangan terlalu bersedih. Silakan dijaga baik-baik barang-barangnya, dikunci, digembok, ya kan? Disimpan yang rapi. Tapi jika qadarullah dicuri orang, ditipu orang, jangan sedih, jangan khawatir. Itu diantara cara Allah yang menjadikan kita punya tabungan. Kadang orang kalau nggak dijadikan, dicuri hartanya, dihabiskan untuk hal-hal yang selesai di dunia, sementara ia kurang tabungan di akhiratnya. Kembali kepada hadis bangkrut, yaitu dia juga datang membawa dosa, pernah maki, pernah menuduh, pernah mengambil harta, dan membunuh siddiq, menumpahkan darah. Ini puncak kezaliman seseorang jika membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan dosa itu Allah Ta'ala sebutkan setelah menyebut dosa syirik. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Surah Furqan. Yaitu orang-orang yang tidak menyembah selain Allah dan tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang dibenarkan. Maksudnya qisas, membunuh maka dibunuh. Tapi yang eksekusi bukan personal, tapi hakim. Bukan yayasan, bukan ormas, tapi hakim yang ditunjuk oleh penguasa.
dalam rangka menjaga keamanan. Ini menunjukkan masalah darah itu masalah yang besar, dan ia disejajarkan dengan masalah sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuqda minan nasi yaumal qiyamati sholat. Yang pertama kali akan Allah adili dari hamba pada hari kiamat adalah sholat. Hadis yang lainnya, yang pertama kali akan Allah adili dari hamba adalah masalah dima, darah. Maka ulama menggabungkan, yakni terkait haknya Allah sholat, terkait haknya makhluk darah. Maka dua ini perkara yang besar. Sebagaimana besarnya melanggar sholat, begitu pula melanggar darah. Orang yang meninggalkan sholat, apa hukumannya? Kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka yang masuk Islam adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Cuma ulama selisih pendapat, apakah kafir besar, murtad, ataukah kafir kecil, masih muslim. Tapi 4 mazhab sepakat penguasa membunuhnya. Berkata Malik, Syafi'i, Ahmad dibunuh dengan dipenggal lehernya. Berkata Abu Hanifah tidak dipenggal, dipenjara sampai mati. Besar. Seperti itu pula masalah darah, besar. Maka orang beriman akan senantiasa berada dalam kelonggaran di akhirat selama tidak pernah bersentuhan dengan darah. Innal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman muharrama. Orang beriman akan senantiasa ada pada kelonggaran agamanya selama dia tidak berurusan dengan darah. Karena orang yang membunuh terkadang sampai pada derajat kafir. Orang yang membunuh terkadang sampai pada derajat kafir, yakni keluar dari Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Siapa yang sengaja membunuh orang beriman, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, melaknatnya, wa addalahu azaban azima, menyediakan untuknya azab yang besar. 5 hukuman: jahannam, kekal, ya, dimurkai, dilaknat, disiksa dengan berat. Ungkapan khalidan fiha, 2 terjemahannya. 1, kekal di dalamnya. Kata ulama, jika dia menghalalkan membunuh. Yang kedua, terjemahannya lama di neraka bagi yang mengakui membunuh itu maksiat dan dosa. Ini bahayanya membunuh, bisa menyeret orang kepada menghalalkannya. Dan membunuh itu dekat dengan
para penguasa, para pejabat, para mafia, geng-gengan yang besar duitnya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum satahlisunal imarah summa takunu alaihim hasrah yaumal qiyamah, atau kama qala, kalian akan tamak menjadi pejabat, lalu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Apa sebabnya? Karena kadang menjadikan orang untuk membunuh lawannya, seperti pada raja-raja sebelumnya. As-Saffah Abu Ja'far itu pendiri dinasti Abbasiyah. Bagaimana dia bisa menggulingkan dinasti Umayyah? Dia merebutnya dengan pedang, dibunuh semua lawannya. Bahkan ketika ia telah memimpin, sah jadi penguasa, setiap orang yang dia rasa nanti membahayakan pemerintahannya dia bunuh. Maka dia dijuluki dengan Saffah. Saffah artinya orang yang banyak yang mengalirkan darah. Fitnah dari kekuasaan. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, penguasa yang zalim. Kezalimannya sampai memuncak hingga beberapa sahabat Nabi meninggal, tabi'in meninggal. Abdullah bin Zubair disalib di kota Mekah, bahkan Ka'bah ya dilempari manjanik oleh dia. Masalah apa? Masalah kekuasaan. Ini sebagai bentuk warning bagi kita semuanya untuk hati-hati dalam masalah darah. Nabi mengingatkan kita dalam masalah besar. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Sebagaimana haramnya hari ini Arafah, bulan ini Dzulhijjah, negeri ini negeri tanah haram. Tidak boleh. Kembali kepada hadis bangkrut, dia datang membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi juga membawa dosa, memaki si A, menuduh si B, ya, memakan harta si C, membunuh si D, memukul si E. Memukul itu juga bagian dari kezaliman. Haknya orang, ada tuntutannya di akhirat, meskipun yang dipukul itu orang yang ada di bawahnya, contoh istrinya, contoh anaknya. Bahkan di zaman Nabi SAW, jika sampai memukul wajah budak, apa tebusannya? Apa dendanya? Al-itqu, budaknya harus merdeka. Salah seorang sahabat Nabi marah sama budaknya. Budaknya disuruh untuk menjaga kambing-kambing teledor, hingga satu kambing dicuri serigala. Maka aku menamparnya karena aku manusia biasa, kata dia. Maka aku mendatangi Nabi SAW, mengadukannya. Aku merasa menyesal. Kata Azzoma, Rasulullah membesarkan masalah ini. Maka orang ini memerdekakan budaknya. Kata Rasul, coba dia kemarikan. Wahai budak, di mana Allah? Allah di langit. Siapa aku? Allah di atas. Sama artinya atas. Siapa aku? Anda Rasulullah. Kata Rasul, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang mukminah.
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memukul budak di wajahnya kafaratnya adalah memerdekakannya. Seakan-akan untuk terbebas dari siksaan di akhirat dari memukul wajah, maka ditempuh dengan cara memerdekakan budak tersebut. Berarti berat jemaah, karena budak itu harganya mahal ya. Bilal bin Rabah yang dimerdekakan Abu Bakar kisaran 500 juta. Besar ya. La tadribul wajha, jangan memukul wajah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha." Jika salah seorang di antara kalian sedang bertengkar, maka jauhi memukul wajah. Lalu bagaimana dengan tinju? Tinju bela diri yang mematahkan tulang, memukul wajah, gak boleh. Bela diri dia kuda, memanah, ya lari sama nyonya, bukan malah mukul wajah. Wajah itu bagian paling mulia dari seseorang. Makanya tempatnya ketika sujud menjadi tempat yang paling mulia, karena dia merendahkan ya bagian paling mulia dari dirinya kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, datang seorang laki-laki duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan, "Ya Rasulullah, aku punya beberapa budak. Mereka terkadang bohong sama aku, kadang menyelisihi perintahku. Fa'atribuhum, maka aku pukul mereka. Fa kaifa ana minhum, bagaimana nasibku dengan mereka?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dihitung antara kamu dengan budak. Jika pukulanmu itu seharga dengan kezaliman mereka, maka impas lalak wala alaik, kamu tidak dituntut, tidak pula menuntut di akhirat. Tetapi jika pelanggaran mereka, tapi jika pukulan itu di bawah dari pelanggaran mereka, maka kamu bisa menuntutnya di akhirat, transfer pahala. Tapi jika ya, pukulanmu kepada mereka fauqa, di atas dari kezaliman mereka, maka mereka akan menuntutmu. Maka orang ini ketakutan, "Ya Rasulullah, aku saksikan pada Anda semua budakku bebas, merdeka." Maka Allah mengutip firman Allah Ta'ala, "Wa nadha'ul mawazinal qista yaumal qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kami akan memasang timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang dizalimi, meskipun sesuatu itu sebesar zarrah, kami akan datangkan, dan cukuplah kami sebagai yang menghitung. Perhatikan jemaah, meskipun sedikit, kalau itu kezaliman, Allah hadirkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, maka akan melihat balasannya. Dzarrah adalah sesuatu paling kecil yang umum diketahui oleh orang Arab. Makanya tafsirannya itu kadang semut, kadang debu, kadang biji. Artinya
ungkapan bahwa sekecil apapun itu akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah, dia akan melihatnya. Ditampakkan semua. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini hadis yang mengerikan yang perlu kita renungkan bersama, bahwa nanti akan ada orang-orang yang bangkrut karena lisannya tidak ia jaga dengan baik, tangannya tidak ia jaga dengan baik, sehingga dia mengambil harta, menumpahkan darah, ya, menyobek kehormatan manusia. Maka di antara dakwah Nabi SAW yang utama adalah memperbaiki akhlak. Kata Rasul SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku hanya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Padahal syariat ada tauhid, ada sholat, tapi Nabi mengatakan aku hanya disuruh Allah mengajarkan akhlak. Karena akhlak kepada Allah mentauhidkannya, akhlak kepada manusia tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, meskipun orang yang ada di bawah kita, dari pasangan kita, anak kita, pembantu kita, apalagi orang yang agak jauh, tetangga, teman kantor. Demikian. Allah Ta'ala a'lam. Ini yang bisa Anda sampaikan tentang hadis yang besar ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan segera mengembalikan hak. Siapa yang merasa punya hak dari manusia yang belum dikembalikan, segera dikembalikan sebelum mati. Ini pesan Nabi SAW, jemaah. Man kanat lahu mazlamatun min akhihi, siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya pada hartanya atau kehormatannya, falyatahallalhul yaum, maka minta segera halal hari ini. Selesaikan sebelum datang hari di mana tidak berlaku dirham dan dinar. Artinya ganti ruginya bukan dengan rupiah fulus, tapi dengan al-hasanat was-sayyi'at, pahala dan dosa. Itu ganti ruginya di akhirat nanti. Allah Ta'ala alam. Jika ada yang ditanyakan, persilakan. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang yang, mohon maaf, orang yang idiot atau orang yang memang mudah ditipu, ya, orang yang memang mudah ditipu, mudah ditibuli, apakah dia tetap akan mendapatkan kebaikan yang akhirat itu? Bagaimana dengan orang yang idiot atau orang yang kurang, ya? Orang yang kurang IQ-nya, dia kan biasanya dari bulan-bulanan dibully atau ditipu, atau orang kaya tapi dia ini gaptek, itu kan biasanya sering ditipu, ya. Apakah dia tetap akan mendapatkan haknya nanti di akhirat? Nah, setiap kezaliman Allah catat, lewat malaikatnya mencatatnya, tanpa melihat orang itu mengerti ataukah tidak, sadar ataukah tidak. Meskipun yang ditipu itu orang yang awam, orang yang bodoh berhitung, orang yang ceroboh,
tetap ada perhitungannya. Untuk tabungan dia di akhirat, dia nanti akan menuntutnya di akhirat. Bagaimana jika orangnya itu pemaaf, suka memaafkan? Siapa wes? Apakah selesai jamaah? Tidak. Karena memaafkan itu butuh akad. Memaafkan itu butuh akad. Maka si pelaku tidak akan gugur dosanya sampai dia mengakadkan minta maaf meskipun si korban telah memaafkannya. Contoh, dirampok, dicuri, dompetnya berisi uang. Siapa wes? Gampang diurus lagi. Memaafkan. Maka orang ini dapat pahala. Tapi si pelaku nggak selesai jamaah. Di akhirat masih ada tuntutannya. Apalagi secara umum, orang di akhirat itu butuh pahala. Sangat mungkin dia ketika disuruh pilih, kamu pilih pahala memaafkan ataukah kamu menuntut balas sehingga dosamu bisa diberikan kepada si pelaku. Dia akan pilih yang paling dia selamat dari azab. Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih min su'il azabi yaumal qiyamah. Seandainya orang-orang zalim memiliki kekayaan sepenuh bumi ditambah semisalnya, akan ia gunakan untuk menebus dirinya agar selamat dari siksa Allah. Bahkan orang akan tega mengorbankan anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya agar ia selamat. Yubassarunahum, ketika orang-orang telah melihat azab, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang pendosa sangat ingin untuk menebus dirinya meskipun mengorbankan istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, bahkan wa man fil ardi jami'a, semua orang di muka bumi kalau dia mampu, asal ia selamat. Maka jangan macam-macam, ada catatannya, harus diakadkan. Ya, meskipun orang anak yatim nggak ngerti apa-apa, ya kan, orang bodoh nggak ngerti apa-apa, harta dia jangan diambil. Selama itu bukan harta kita, jangan diambil. Bahkan ketika ketemu harta luqata, boleh nggak langsung dipakai? Nggak boleh. Tapi diumumkan setahun. Ya, ketemu uang 1 juta, boleh nggak dipakai langsung? Boleh. Umumkan setahun di tempat tersebut. Kalau nggak mau mengumumkan, biarkan aja. Kalaupun sudah setahun, silakan pakai. Tapi syaratnya jika datang pemiliknya, berikan. Maka berat jemaah sekalian rahimani rahimakumullah urusan harta maupun hak orang lain. Allahu a'lam. Nah, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak cara membayar utang sekarang orang yang kita sudah tak tahu atau di mana orang yang sudah tak ada gitu tidak saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hutang harus dibayar karena hutang dibawa mati. Saya pernah berkhutbah, isinya bagaimana meyakinkan jamaah hutang dibawa sampai mati. Tidak ada hutang gratis, nggak ada. Hutang dibawa sampai mati jika nggak tuntas di dunia. Sekarang bagaimana jika kita ingin melunasinya tapi nggak tahu di mana orangnya? Setelah kita berusaha mencari tahu informasi nggak ketemu, alamatnya nggak tahu, kontaknya nggak tahu, ahli warisnya nggak tahu, maka sedekah atas nama si mayit. Baik
wakaf, baik fakir miskin, yatim, bebas, mana yang dirasa paling membutuhkan atas nama si mayit. Dan tidak boleh berbangga diri, sedekah 100 juta hamba Allah terus nama dia, nggak boleh. Itu kan nama atas si temannya itu, nggak boleh. Harus si fulan, bukan nama dirinya. Karena itu sedekah atas nama si fulan tersebut. Itu pun dalam rangka hati-hati. Artinya di akhirat masih ada urusan. Tapi kan kita punya hujah. Ini pahalamu, ya, yang dulu uang kamu aku berikan untuk sedekah. Mudah-mudahan selesai masalah di akhirat. Tapi kita tidak bisa memastikan selesai. Yang jelas itu bagian dari ikhtiar kita dalam rangka untuk mengurangi mudarat di akhirat. Allahu a'lam. Nah, kita lagi jamaah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau dengan orang yang ditipu atau dizolimi tadi, kita biasanya Allah langsung ganti ya. Terkadang Allah langsung ganti di dunia. Biasanya kalau orang ditipu misalkan langsung Allah ganti di dunia, apakah dia tetap masih dapat bagian di akhirat? Ditipu terus diganti di dunia. Maksudnya kalau diperkenalkan hartanya, apakah dia tetap dapat bagian di akhirat? Hadis tentang masalah ini tidak ada, atau saya belum menemukan bahwa orang yang dicuri hartanya terus dia bersabar diganti oleh Allah. Mungkin harta itu karena doa dia atau rezeki dia yang lain, gitu kan? Bukan karena ganti dari dia sabar dari mencuri. Andaikan itu pahala dari dia sabar, nggak ada masalah. Tapi dia masih punya hak dengan orang tersebut di akhirat yang nggak akan selesai sampai dipertemukan keduanya. Kata Nabi SAW, penghuni surga tidak akan masuk surga sementara dia masih punya hak yang belum dia kembalikan kepada penghuni neraka. Nah, ini dituntaskan dulu, baru dia terbebas, selesai masuk ke dalam surga. Demikian, Allahu a'lam. Nggih, silakan Umahat. Maksud dari makan harta anak yatim. Wala taqulu amwalal yatama zulma innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, dia sebenarnya sedang makan api neraka di dalam perutnya dan dia akan masuk neraka. Maksudnya adalah mengambil harta anak yatim tanpa ada alasan yang syar'i. Kapan diperbolehkan mengambil harta anak yatim? Diperbolehkan jika dia mengelolanya, dan dia telah mengerahkan waktu untuk mengelolanya, maka ia boleh mengambil sekadar upah umum yang berlaku di masyarakat jika ia meluangkan waktu segitu untuk menjaga. Ini diperbolehkan mengambil harta anak yatim yang ia kelola ala kadarnya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, kata Allah. Tapi siapa yang sudah cukup hartanya jangan ngambil. Ini hanya boleh bagi orang yang fakir, sementara ia waktunya tersita untuk mengurus harta anak yatim, boleh ia mengambil ala kadarnya. Kalau berlebih Allah mengancamnya, innama yaquluna fi butunihim nara. Dia seperti orang yang makan api neraka di dalam perutnya. Selebihnya enggak boleh.
Selebihnya tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Silakan. Ketika kita mendapatkan seseorang atau sebuah perusahaan menyampaikan data yang tidak benar atau tidak valid dengan dua kondisi. Kondisi pertama, dibuktikan bahwa pernyataan itu tidak benar. Apa? Pernyataan itu tidak benar, sudah bisa diverifikasi atau diklarifikasi. Yang pemberi pernyataan itu menyampaikan bahwa itu tidak benar. Kondisi kedua, hanya dengan melihat ciri-cirinya, misalnya buktinya tidak lengkap atau dia tidak bisa memberikan sesuatu yang menyatakan bahwa itu benar. Kemudian kejadian ini dijadikan bahan diskusi dengan teman yang lain agar teman yang lain bisa waspada dengan mengetahui bahwa si perusahaan ini berbohong dengan menyediakan data apakah itu bisa dikatakan riba? Apakah maksudnya manipulasi data? Gimana hukumnya ini? Manipulasi data termasuk mengambil harta dengan cara yang haram. Manipulasi data itu tidak diperbolehkan. Bagaimana jika perusahaan membolehkannya? Kita katakan bahwasanya perkara haram tidak bisa menjadi mubah dengan izin manusia. Zina apakah kalau saling sayang terus hilang dosanya? Kan tidak. Riba saling ridho apakah menjadi halal mubah? Kan tidak. Maka manipulasi data dalam pekerjaan itu bagian dari cara yang haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar menemukan buah-buahan yang bagus-bagus. Nabi sengaja memasukkan tangannya ke dalamnya. Ternyata di bagian bawahnya itu kena air, rusak. Kata Rasul, kenapa tidak kamu letakkan di atasnya? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan termasuk kami. Kata ahli ilmu, setiap ancaman Nabi bukan termasuk kami adalah kabair, dosa besar. Adalah termasuk kabair, dosa besar. Gimana solusinya? Ya, solusinya menghindari manipulasi data. Jujur. Bagaimana jika tidak bisa jujur? Karena semua orang harus bohong. Ya, gimana? Bingung juga. Ada seorang teman ngomong gini, teman sekantor saya itu, ya kan, dapat dana dari pemerintah, ya, dan harus manipulasi data biar dananya itu habis. Kalau nggak habis nanti ditarik lagi. Eman sekali ya. Dan aku sendiri yang tidak ikut, tapi dengan itu aku didiamkan oleh satu kantor. Ya demikianlah ya. Kalau sudah masalah pekerjaan terus berusaha menegakkan kebaikan itu berat. Terutama di akhir zaman, hampir-hampir orang itu terkena debu riba. Dia menghindari, tapi terkena debunya. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan harta yang didapatkan dari cara seperti itu dan dia mengingkarinya, maka keluarkan untuk membersihkannya kepada fakir miskin atau yang lainnya. Allah Ta'ala. Baik. Cukup ataukah berikut? Cukup ya? Ya, tema ini agar tidak bangkrut di akhirat, sekedar murojaah mengingatkan yang biasa yang sudah pernah disampaikan oleh Ustaz kita
Ustaz Zakaria Abu Zahia. Yang jika ada soal jawab bisa ditanyakan kepada beliau. Saya akhiri di sini, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.